lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kami saling menatap, suasana tiba-tiba terdiam sesaat, kami tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba Dian ingin masuk lagi ke ruangannya dan menutup pintunya. Tetapi aku langsung memegang tangannya dan menariknya. Setelah itu aku langsung memeluknya dengan erat. Maafkan aku, kataku. Dia hanya bisa menangis di pelukanku. Dan aku terus meminta maaf. Aku pun tidak bisa menahan air mataku yang mulai jatuh. Kami hanya bisa menangis untuk melepaskan rasa di antara kami. Sampai beberapa saat Dian, aku yang salah tiba-tiba menghilang darimu. Aku menjawab, tidak, aku yang salah telah membuatmu seperti ini. Tidak, kata Dian, aku yang salah telah merahasiakan keadaanku. Sebenarnya aku telah lama didiagnosa memiliki penyakit kanker otak ini. Aku pun terkejut akan apa yang dikatakan oleh Dian. Aku hanya bisa memeluknya seakan dia tidak boleh pergi lagi. Setelah itu aku menggenggam tangannya dan membawanya ke kamarnya. Dia pun berbaring di ranjangnya, aku duduk di sampingnya dan terus sambil menggenggam tangannya. Setelah beberapa saat, suster pun datang ke kamarnya membawakan makan siang. Aku menyuapinya dengan pertemuan kami ini aku berharap dapat menemaninya untuk selamanya. Aku tidak memikirkan penyakitnya karena aku yakin Dian akan bisa melawannya dan sembuh untuk selalu bersamaku. Setelah beberapa saat orang tuanya Dian pun masuk ke ruangan. Aku langsung memperkenalkan diri dengan keadaan yang gugup. Aku pun diterima dengan sikap yang baik. Aku juga meminta izin untuk bisa menemani Dian di saat dia sendiri di rumah sakit. Dian pun hanya tersenyum bahagia. Kami pun memulai pengobatan di rumah sakit ini dengan keadaan bahagia karena kami saling menguatkan satu sama lain. Dan Dian bercerita bahwa dia bukan sekali ini melihat aku di rumah sakit ini. Dia pernah melihatku di atas atap rumah sakit dengan keadaan pingsan. Dan dia pun yang memanggil bantuan untuk menolongku. Aku hanya bisa tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Berarti yang kulihat itu memang sosok Dian dan bukan halusinasiku saja. Dan pun bertanya kenapa aku bisa dirawat di rumah sakit ini. Aku hanya menjawab mungkin hanya karena kelelahan saja. Padahal aku pun belum tahu pasti juga penyakit apa yang sedang aku derita. Sampainya di malam hari aku ditemani dengan orang tuaku untuk melihat hasil diagnosa rumah sakit. Kami pergi ke ruangan dokter yang merawatku dengan kondisi badanku yang sudah cukup sehat. Sesampainya di sana kami sudah ditunggu oleh dokter yang membawa kertas hasil ujinya. Setelah kami duduk, pihak rumah sakit mendiagnosa aku dengan penyakit jantung yang sudah cukup parah. Sontak kabar ini membuat orang tuaku terpukul akan kabar ini. Dan di saat bersamaan di balik pintu juga ada Dian yang diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Sontak kabar ini mengejutkan Dian. Aku hanya bisa terdiam. Ibuku menangis. Lalu aku mengingat saat kejadian-kejadian di saat aku merasakan sering sakitnya jantungku. Tetapi hal itu tidak pernah kuanggap serius. Sehingga sekarang aku mengetahuinya sudah terlambat. Dokter pun mengatakan jalan satu-satunya adalah dengan segera mencari orang yang mau mendonorkan jantungnya.